Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ebook ya. Kita membahas di sini sedikit tentang Dow teori ya. Jadi saya deskripsikan di sini. Dow teori salah satu teori yang sering dipakai untuk analisis pergerakan market dengan mengidentifikasi titik tertinggi dan titik terendah pergerakan harga. Jadi titik tertinggi adalah resisten, titik terendah adalah support ya. Kemudian dijadikan acuan untuk open posisi jika memenuhi syarat pada kondisi market tertentu ya. Tentunya kalau Dow teori ini memerlukan market yang trending ya teman-teman ya. Ada trennya. Oke, itu adalah penjelasan sedikit dan sekarang kita coba ke Google teman-teman ya. Jadi di sini saya cari di Google ya tentang Dow teori ya. Di sini kalian banyak penjelasan yang mungkin bisa kalian cari-cari lagi ya, perdalam lagi. Oke, saya ini mengambil contoh satu gambar ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah uptrend ya. Ini ada trend. Pertama, dia harus membuat, kalau uptrend, membuat higher high dan higher low ya. Higher high itu adalah puncak yang lebih tinggi dan higher low adalah low atau lembah yang lebih tinggi ya. Jadi seperti itu. Jadi sebagai contoh di sini kan sebelumnya ada downtrend ya. Saya asumsikan di sini ada downtrend, kemudian di sini ada ranging ya. Jadi market tidak membuat higher high higher low, tapi dia ya ranging ya. Seperti biasa ranging kan kalian tahu nggak beraturan seperti itu. Nah kemudian ini kan dia sudah membuat high di sini ya. Anggaplah di sini high-nya ataupun di sini boleh. Dan dia membuat low di sini ya. Kemudian dia tiba-tiba membuat higher high ya, puncak yang lebih tinggi. Apakah higher high ini sudah mengkonfirmasi bahwa itu higher high? Belum ya, karena kondisinya ranging market. Kalau di sini kita nggak bisa bilang ini higher high, kalau ini belum terbentuk ya. Kemudian kita lihat perjalanan price turun, membuat higher low ya. Jadi dia tidak membuat low yang sama ataupun membuat low yang lebih rendah ya. Dia membuat low yang lebih tinggi atau lembahnya lebih tinggi dari ini. Ini lebih tinggi dari ini. Oke. Kemudian kita lihat perjalanan price membuat puncak yang lebih tinggi lagi, menembus puncak ini ya. Jadi dia membuat higher high. Nah, di sini baru kita kategorikan ini higher high ya. Kenapa? Karena sudah ada higher high lagi. Jadi kita perlu dua higher high. Kemudian kita udah dapat low higher low ya di sini. Karena kenapa? Karena low-nya di sini yang pertama. Kemudian kita tunggu harga turun dan dia tiba-tiba membuat higher low lagi ya. Jika harga udah sampai sini. Nah, di sini artinya kita udah dapat trend ya. Udah ada higher high, higher high, higher low, higher low. Ini sudah masuk Dow teori ya. Jadi kalau dia membuat high lagi, maka high ini layak dijadikan support ya. Kemudian dia membuat high lagi, membuat higher low lagi, membuat higher high lagi. Oke. Sampai teman-teman, ini kan terus higher high. Nah, kalau trend market di forex, di binary semuanya ya, itu kan tidak ada pergerakan yang terus-menerus ke atas, tidak ada. Jadi kalau pergerakan terus ke atas, gimana dong, kan nggak seimbang jadinya ya, nggak mungkin seperti itu. Apalagi kalau di forex kan semua mata uang negara-negara kan menuntut adanya keseimbangan kan. Jadi nggak boleh mata uang satu merajai terus ya. Jadi negara yang satu yang lemah dia bisa kolaps nanti ya. Nah, oh ya ini juga sekedar mengingatkan ya, ini sekedar note ya, bahwa kalau di forex itu tidak untuk jangka panjang teman-teman ya. Kenapa begitu ya? Karena keseimbangan tadi ya. Jadi kalau untuk 10 tahun, 15 tahun itu di forex pasti akan gagal teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena ya mata uang soalnya dia menuntut keseimbangan. Beda dengan saham ya. Kalau saham itu untuk jangka panjang. Gitu. Ya itu sih yang saya ketahui seperti itu ya. Mungkin kalau kalian tahu yang lebih banyak ya mungkin bisa kalian sharing-sharing nanti.
Oke, kita balik lagi, dia membuat puncak yang lebih tinggi ya. Jadi ini udah puncaknya paling tinggi. Nah, Dow teori ini atau bullish trend ini bisa dikatakan sudah berakhir ya. Artinya Dow teori uptrend sudah berakhir, berarti kemungkinan kan dua, bisa dia ranging dulu atau dia langsung berubah menjadi downtrend ya. Cuma dua itu aja kemungkinannya. Uptrend, ranging, downtrend ya. Sekarang tergantung trennya. Karena bisa uptrend, ranging, uptrend, atau bisa uptrend, ranging, downtrend ya. Cuma itu aja dua pilihannya. Nah, kembali lagi ke Dow teori dikatakan berubah atau tren berubah ketika higher high ini tidak membuat higher low lagi ya. Jadi dia membuat lower low. Katakanlah di sini. Dia turun di sini membuat lebih rendah dari ini. Ini lebih tinggi dari ini lagi. Nah, artinya kok lagi sih. Ini sudah lebih tinggi dari ini. Artinya dia tidak membuat lagi higher low, tapi membuat lower low ya. Jadi di sini akan ada namanya lower low atau LL ya. Nah, setelah lower low terbentuk, maka kan ini udah namanya sesuatu yang beda ya. Di sini kan terus dia seperti itu channel ya. Di sini udah ada break, berarti ada sesuatu yang terjadi. Biasanya di sini kalau di time frame besar ada pola reversal ya, baik engulfing ataupun evening star ya. Tapi biasanya engulfing ya kalau kayak gini, kalau dia break. Nah, kemudian dia tiba-tiba bisa aja dia langsung naik lagi ya, membuat higher low ya. Jadi dia tidak membuat higher high lagi. Ada dua hal bisa terjadi ya. Dia membuat higher low. Kalau dia membuat higher low berarti Dow teori sudah berakhir di sini di uptrend ya. Jadi ini udah biasanya reversal ya. Ataupun kita belum tentu juga reversal, tapi bisa ranging ya. Karena kita harus menemukan bahwa low ini di break lagi oleh trend ya. Kalau udah di break, baru kita bisa putuskan yang namanya trend berubah ya. Maksudnya kalau udah dua higher low terbentuk ya. Sini naik lagi, membuat higher low lagi. Sini membuat HL lagi. Nah, udah ada 2 HL berarti udah positif ya. Maksudnya kalau udah 2 HL berarti price sudah ada di sini. Karena kalau dia ada di sini, kita belum tentu ya, belum tentu tahu. Pertama ada 2 HL, kemudian di sini sudah membentuk 2 lower low. Ya. Ataupun 2 lower low biasanya udah cukup. 2 lower low. Di sini kan 2 higher high, di sini perlu 2 lower low. Karena di sini dia biasanya akan turun ya. Kalau marketnya kayak gini dia biasanya turun. Kenapa? Karena kalau ranging dia biasanya udah di sini aja udah dia nembus lagi atau membuat high yang sama tinggi biasanya. Kalau ranging ya. Oke, itu teman-teman penjelasannya tentang Dow teori. Jadi penciptanya adalah ini ya. Biar kalian tahu ini penciptanya yang ada jenggotnya. Oke, jadi reviewnya gimana ini? Review secara global Dow teori adalah satu, membutuhkan tren ya. Katakanlah uptrend seperti ini, membuat higher high, higher low, ini higher high, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low. Syarat Dow teori ini berakhir adalah higher low ini di break oleh low yang lebih rendah. Jadi di sini ada lower low. Kemudian di sini ada pemantulan mungkin ya. Kemudian dia turun, di sini ada higher low. Jadi higher low, lower low. Kemudian dia turun. Kalau ada lower low, higher low belum pasti ya, karena di sini bisa dia ranging. Oke. Jadi di sini ada lower low, ada higher low, kemudian kita tunggu lower low lagi. Lower low. Nah, di sini ada lower low, berarti positif ya teman-teman. Di sini bisa jadi adalah membuat higher high. Tergantung tinggal trennya kita lihat. Oke. Di sini biasanya turun dan tren udah berubah.
Begitu pula sebaliknya jika dia beralih uptrend lagi, ini akan sama terulang ya. Ada high yang di break dan ada low yang tidak dibuat lagi katanya, atau ada low yang tidak dibuat lagi lebih rendah itu. Oke, itu reviewnya teman-teman. Nanti di price kita lihat ya. Nah, di sini langsung aja contoh di sini ya, kan banyak contohnya ini. Ini juga, tapi ini kecil-kecil ya. Oke. Nah, ini aja contohnya teman-teman ya. Ini kan sekedar teori ya. Teori dari higher high, higher low. Nah, di sini dia membuat high, membuat low di sini, dan low-nya ini lebih tinggi dari ini ya. Itu udah identifikasi awal. Nah, tiba-tiba dia naik membuat high lebih tinggi. Ya tentu saja pertama kita asumsinya di sini. Tapi karena trennya terlalu tinggi ya, bisa jadi ya di sini juga ini buat low lagi di sini. Buat high, buat low, buat high, low, high. Gitu ya. Jadi ya dalam tren itu ya situasinya begini ya. Jadi dia nggak serapi apa yang kita gambar di sini. Tuh. Karena dalam tren itu dia ya sesuai dengan trennya ya. Nah, di sini ada juga nih. Nah, ini agak rapi nih ya. Oke. Sini membuat pasti di sini ada ya. Oke, di sini garisnya sama ya. Kemudian pertama dia membuat low. Nah, dia membuat low yang lebih tinggi. Itu adalah mungkin sebagai identifikasi awal. Kemudian dia break ya, ada break. Kemudian dia naik. Ya, terus dia naik begitu ya. Dia membuat high low. Nah, di sini dia membuat low lagi, kemudian membuat high lagi. Ini lebih tinggi ya, sedikit. Kemudian low juga, kemudian high lagi, low lagi, high lagi. Nah, ini agak lebih rapi ya. Karena di sini pasti dia ranging, baru dia beralih lagi. Oke, sekarang kita sudah tahu teori high 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 low begitu ya. Sekarang apa yang bisa kita manfaatkan di situasi seperti ini teman-teman ya? Situasi di uptrend ya kita manfaatkan low-nya ya kalau uptrend. Kita manfaatkan low kalau untuk di forex ya. Kalau untuk di binary ya kalau kita bisa deteksi kita bisa manfaatkan high-nya juga. Tapi kan kalau trend up biasanya kita disuruh jangan melawan trend gitu ya. Jadi kita lebih tinggi peluangnya jika memanfaatkan low-nya gitu. Jadi di low ini kita cari ya pattern ya, pattern. Sini ada morning star, ada engulfing, ada piercing line ya. Cukup 3 itu aja atau ada hammer. Kalau hammer kan sama juga ya. Hammer bullish misalkan itu kan namanya engulfing ya. Kalau hammer bearish itu namanya piercing line gitu. Nah, kalau di resisten ya sama, kita cari yang namanya evening star, kemudian dark cloud cover, kemudian apa lagi? Evening star, dark cloud cover, kemudian bearish engulfing ya, kemudian shooting star ya. Shooting star ya sama juga, itu adalah dark cloud cover. Shooting star, dark cloud cover, bukan ya, shooting star itu inverted bullish hammer ya. Kalau sorry, shooting star gini apa, kalau shooting star itu kan merah ya. Shooting star itu kan dia merah dan seperti hammer terbalik ya, shooting star. Ini adalah engulfing ya. Kalau dia di sini hijau ya, warnanya hijau, tapi dia inverted hammer juga, tapi dia ada di uptrend. Ini namanya dark cloud cover karena dark cloud cover ya sama konsepnya sama inverted bullish hammer ya. Kalau shooting star itu engulfing. Gitu. Kalau gini juga sama bisa ya, kemungkinan evening star itu bisa sama juga membentuk ini. Tapi dia menggunakan 3 candle. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Oke, itu yang pertama kita bisa manfaatkan di puncak-puncaknya. Karena dia pasti akan membentuk channel dalam time frame besar. Kemudian apa lagi yang bisa kita manfaatkan? Kita memanfaatkan biasanya kan saya kadang bilang ada formasi higher high higher low ya.
Nah, kalau misalkan ada formasi higher high higher low gini, kita kan biasanya ini uptrend disuruh buy ya, buy di middle ya. Buy di middle ini artinya biasanya dia akan sama konsepnya dengan ini ya. Higher high higher low itu kalau dalam satu candle ya misalkan ini kan kita bilang higher high higher low, oke. Nah, sekarang dalam candle ini harus terjadi ini teman-teman ya. Harus terjadi itu. Ini yang terjadi adalah apa? Satu, dia break ya. Jadi di sini ada break pastinya, karena di sini ada break ya. Kalian lihat impuls ini break ya. Kemudian kenapa saya suruh entry di bawah dari closing price ini? Tunggu dia ke bawah dulu. Kalau ada rejeksi baru dia ke atas. Tapi biasanya rejeksi ini agak jarang-jarang ya, atau kita susah melihatnya. Biasanya bentuk rejeksi ya tidak lain adalah fake breakout juga ya, reversal juga. Biasanya ini rejeksi harus dikenali dengan cara sering melatih memantau rejeksi ya teman-teman. Jadi kita kembali ke konsepnya. Di sini harus ada break ya. Kalau ini higher high higher low, di sini harus ada break. Kenapa harus ada break? Karena di sini harus ada seperti ini gerakannya ya. Kalau dia turun baru kita bisa entry buy ya. Jadi kita entry-nya disuruh di sini ya. Di sini kan kadang di tidak di 50% ya. Kadang ini bisa jadi di seperti di 38,2 levelnya dia di persen 30%-an ya, bukan di 50%. Oke, itulah yang harus kita gunakan di dalam higher high higher low ataupun lower high lower low sama ya. Jadi candle harus ada yang di break, signifikan break ya. Oke, ini sekarang lower high lower low, lower high lower low. Di sini harus ada yang di break. Di sini ada round number atau apalah. Dan syarat juga higher high higher low ini tidak boleh ada EMA di sini ya. Di bawahnya ini, kalau di sini ada EMA dekat, dan di sini tidak boleh ada tren yang sudah panjang ya. Itu syaratnya biasanya. Kenapa? Karena jika di sini tren panjang udah down dan di sini higher high higher low, biasanya ada level lagi dekat EMA di bawahnya. Apalagi candlenya ini close di EMA. Ini bisa jadi rawan juga yang namanya breakout ya teman-teman ya. Jadi pastikan tekanan ya, tekanan dipastikan untuk menggunakan higher high higher low gitu. Biasanya sih setelah ranging market itu bisa ya, tapi sekali lagi kita harus ya melatih diri ya untuk melihat higher high higher low yang pasti itu gimana. Jadi dia harus ada break, kemudian dia harus ada di awal trend ya, atau di pertengahan trend gitu ya. Jadi kalau awal tren dan pertengahan tren nanti pembahasannya di belakangnya. Oke, itu aja sih teman-teman tambahan ya tentang Dow Theory. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan salam trader.